kenapa nggak bilang dari awal kalau maunya tuh yang mau jadi pendeta, kenapa harus kamu relakan diri kamu ke kedinasan ini. Terus aku juga pernah bilang sama temanku yang di kedinasan ini tuh, dia tuh bilang, "Tah, lu mikir di sekolah ini tuh banyak loh yang mau kamu masuk di sini, itu ngegugurin orang yang bener-bener niat. Nah, kalau kamu keluar dari sini, aku nggak tahu ya agama kita berbeda, tapi menurut aku kamu tuh bisa jadi berbuat dosa karena hal itu." Jadi aku kayak serba salah, dan sampai saat ini tuh aku di sini tuh kayak belajar juga ogah-ogahan, tapi Tuhan Yesus tuh kayak kok bisa nilaiku tinggi gitu. Jadi mau jalan terus ragu, mau mundur, banyak yang dikatakan. Oke. Sebenarnya Ya, salam saudara. Di kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua mendengarkan pengajaran yang luar biasa dan jawaban yang luar biasa dari saudara Agatha ketika ditanya oleh orang-orang yang masuk ke roomnya. Mari sama-sama kita dengarkan videonya yang ada berikut ini. Semoga kita semua terberkati. Berikut videonya. halo. Halo Kak. Iya, silakan Kak, mau bertanya apa? Kak, aku mau minta saran dari kakak. Jadi gini Kak, aku tuh sekarang, aku dulu dari kecil tuh mau banget jadi pendeta. Tapi pada saat itu kan kita tahu juga kalau jadi pendeta itu harus sekolah dulu, teolog dulu, kuliah lah. Kalau di gerejaku GPIB tuh ada kuliahnya. Tapi saat itu kan puji Tuhan, bersyukur Tuhan mengizinkan orang tuaku saat itu belum ada dana, dan aku sadar diri kalau kita tuh orang tua tuh nggak bakal bisa untuk biayai itu. Walaupun akhirnya setelah masuk SMA tuh mereka diangkat sama Tuhan, diberi rezeki yang lebih. Tapi masalahnya itu aku saat itu tuh udah berserah, karena itu tuh udah kelas 12 dan aku juga udah daftar di kedinasan dan keterima Kak, puji Tuhannya keterima. Cuman sampai saat ini aku tuh di sekolahku yang di universitasku yang sekarang ini, di sekolah kedinasan ini, masih belum, gimana ya, di hatiku tuh masih belum terima, masih belum bisa kayak ini tuh. Oke, banyak orang yang mau di sekolah kedinasan ini, tapi hatiku tuh masih belum srek gitu. Sementara itu aku juga udah pernah bertanya ke pendetaku, karena cuman satu pendeta ini yang buat aku nyaman di situ. Ibu pendetanya tuh bilang kalau nggak harus jadi pendeta untuk melayani Tuhan, tapi sampai saat ini tuh kayak masih belum terima gitu di hatiku gitu Kak. Kalau aku ngomong ke orang tuaku, pastinya mereka kayak kenapa nggak bilang dari awal. Aku takutnya mereka kecewa kan, kayak kenapa nggak bilang dari awal kalau maunya tuh yang mau jadi pendeta, kenapa harus kamu relakan diri kamu ke kedinasan ini. Terus aku juga pernah bilang sama temanku yang di kedinasan ini tuh, dia tuh bilang, "Tah, lu mikir di sekolah ini tuh banyak loh yang mau kamu masuk di sini, itu ngegugurin orang yang bener-bener niat. Nah, kalau kamu keluar dari sini, aku nggak tahu ya agama kita berbeda, tapi menurut aku kamu tuh bisa jadi berbuat dosa karena hal itu." Jadi aku kayak serba salah, dan sampai saat ini tuh aku di sini tuh kayak belajar juga ogah-ogahan, tapi Tuhan Yesus tuh kayak kok bisa nilaiku tinggi gitu. Jadi mau jalan terus ragu, mau mundur, banyak yang dikatakan.
Oke, sebenarnya mungkin itu nggak passion kamu, makanya kamu nggak begitu senang ya. Oke, sekarang saya tanya Anda, kenapa kamu mau menjadi pendeta? Dalam Alkitab ya, jadi guru itu adalah yang paling berat. Bahkan dikatakan, janganlah orang mau menjadi guru. Kenapa? Karena tanggung jawabnya besar. Ketika kamu menyampaikan sesuatu, kamu juga harus bersikap yang sama dengan apa yang kamu sampaikan. Sudah sanggup? Belum tentu. Karena gini Kak, kalau kita memberitakan firman Tuhan itu terlalu gampang. Anak yang gak sekolah pun itu bisa. Ya, pemabuk juga bisa Kak menyampaikan firman. Tetapi menghidupi firman itu, apakah semua orang bisa? Sebenarnya yang paling utama adalah itu. Menghidupi firman itu dalam diri kita, dalam perilaku kita. Kalau sekedar berkhotbah, saya juga nggak sekolah teologi, gampang. Itu terlalu gampang, terlalu mudah kalau kita mau menghafal, belajar. Tetapi menghidupi, itulah sebenarnya poin utama dari penginjilan. Makanya di dalam Alkitab, jangan mau kita menjadi guru. Karena ketika kita mengajar, kita juga harus mencontohkan hal yang sama. Nah, di sini sudah banyak kita lihat guru-guru abal-abal yang mengajar tetapi tidak melakukan. Ya toh? Nah, ucapan syukur itu penting bagi kita sebagai manusia. Tidak salah kata pendeta Kakak. Tidak salah juga kata temanmu. Itu semuanya benar, masukan yang benar. Melayani, berkhotbah atau melayani Tuhan itu bukan harus menjadi pendeta saja. Lo melayani itu bisa dalam banyak hal. Kita lihat di dalam Alkitab. Maria Magdalena dengan Marta. Maria dengan Magdalena. Yang satu sibuk mempersiapkan sesuatu, masaklah di dapur lah. Yang satu sibuk hanya cuman duduk aja di kakinya Tuhan Yesus mendengarkan. Tapi yang ditegur Tuhan Yesus apa? Yang sibuk, kalau dalam istilah Batak itu marhobas, itu malah ditegur sama Tuhan. Kamu ini sibuk kali. Kamu terlalu sibuk dan khawatir akan dunia. Maria itu malah senang banget Tuhan melihatnya. Dia tenang hanya mendengarkan firman Tuhan. Dari setiap orang-orang yang diceritakan di dalam kitab kita, itu adalah sama seperti kita yang sekarang ini. Ada yang sibuk mendengarkan saja, tetapi dia damai hatinya. Ada yang sibuk, hepot kalau kata orang Batak. Hepot sana sini marhobas. Itu malah ditegur sama Tuhan Yesus. Makanya saya bilang, apa motivasimu mengajar menjadi pendeta? Kamu sudah siap menghidupi firman yang kamu sampaikan itu dalam perilakumu? Karena guru itu untuk ditiru, bukan hanya untuk didengarkan ajarannya. Terlalu gampang, makanya saya bilang, jadi pendeta itu gampang, Kak. Keluar aja dan masuk STT. Jadi pendeta kamu, S1. Tapi bisakah kamu memegang tanggung jawab sebagai guru? Karena di Alkitab ya, kalian boleh cari ayatnya ya. Tidak disarankan untuk menjadi guru. Kenapa? Berat, bosku, tanggung jawabnya. Kalau kamu mau jadi guru-guru palsu yang cepet dapat duit ya, jual ayat dapat duit, wow, itu banyak bejibun. Terlalu gampang. Entah apa pun kokot bahkan zana, yang lucu-lucu aja kau, nggak ada isinya pun bisa kau dapat duit, meraut PK berjuta-juta sekali naik panggung. Tapi apakah kamu menghidupinya? Tetapi apakah kamu mengajarkan yang benar? Karena gini loh, tanggung jawab seorang guru ketika dia mengajarkan, hati-hati, dia tidak boleh mengajarkan yang sesat. Karena dia akan dituntut untuk apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Itu, saya setuju dengan pendetamu.
Melayani Tuhan itu tidak melulu harus menjadi pendeta. Iya, Kak. Mulailah bersyukur dengan apa yang kamu terima hari ini. Kamu mungkin hanya bisa melihat hari ini, tetapi Tuhan Yesus melihat sampai ke masa depan. Mungkin Tuhan tahu ketika kamu jadi pendeta, kamu jatuh. Makanya Tuhan tidak izinkan. Ingat, Tuhan bekerja dengan kemahatauannya dan dengan kegenapan waktunya. Tidak sesimpel kita, karena kita cuma melihat hari ini. Kita tidak bisa melihat esok hari. Kita tidak bisa melihat 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 50 tahun ke depan. Tetapi Tuhan, percayalah, Tuhan merancangkan keselamatan bagimu, bukan kecelakaan. Jadi percaya aja dulu sama Tuhan. Mungkin kamu sekarang sekolah apamu tadi yang kau bilang, bukan sekolah pendeta, tetapi kamu tetap bisa melayani. Ya tidak mungkin di gereja melayani. Mungkin kamu bisa melayani di YouTube, bisa melayani di TikTok, atau kamu bisa melayani langsung ke orang-orang yang membutuhkan kamu di pelosok-pelosok yang belum mendengarkan firman Tuhan. Untuk apa kita menjadi megah di antara orang-orang yang megah? Gak ada gunanya kan? Ibarat kata kamu memberi kekayaanmu kepada orang kaya. Berarti nggak? Enggak. Tetapi kalau kamu mau menginjili tanpa STT pun, kamu boleh ke Sumba sana, ke daerah-daerah pelosok, yang kamu dengan pengetahuan firman Tuhan, kamu bisa melayani di sana. Banyak jalan menuju Roma. Kalau buntu di A, kamu bisa di B, di C. Itu saya setuju dengan pendetamu, sangat bijak sekali itu. Dan temanmu juga bijak sekali. Ada banyak orang yang inginkan di posisimu, tetapi kamu seperti tidak terima yang sudah diberikan Tuhan kepadamu. Tuhan, kalau ini yang terbaik, berarti loloskanlah hamba, karena aku nggak mau kan ngecewain orang tuaku. Tapi berarti ini yang terbaik, itu juga yang buat aku kayak, wah, ini harus gimana, kayak gitu. Tapi kakak tahu nggak sih kak, sukacita terbesar orang Kristen itu apa? Menurut kakak apa? Kakak kan pengen banget nih jadi pendeta. Alkitab ada loh menjawab itu. Tahu nggak sukacita terbesar orang Kristen? Namanya tercatat dalam kerajaan sorga. Alkitab mengatakan apa? Jangan kamu bersukacita karena roh-roh yang kamu usir dari orang yang kesurupan itu pergi darinya. Tetapi bersukacitalah karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Just that. Cuman itu. Gak ada yang lain. Loh, kalau kamu jadi pendeta, tetapi namamu tidak tercatat dalam kerajaan sorga, mau apa? Gak ada gunanya. Harta, kejayaanmu, popularitasmu, gak ada gunanya. Itu semuanya sampah. Tapi kamu lepas dari kitab kehidupan itu. Kenapa? Untuk apa jadi pendeta? Mau apa? Apa? Cari uangnya lebih gampang ya? Gak perlu kan? Gak perlu kan? Gak penting. Untuk apa coba? Kakak menjadi pendeta tersohor di dunia ini, tapi namamu gak ada di kitab kehidupan. Bisa apa kita? Cuman bisa menyesal, menangis. Nah, itu dia. Karunia setiap orang itu berbeda-beda. Kalau kakak memang punya kerinduan untuk itu, kakak boleh tetap belajar Alkitab. Ya, kakak boleh tetap belajar tentang pengetahuan kakak akan Alkitab. Saya nggak sekolah pendeta, kak. Saya hanya belajar dan mendengarkan romo saya. Dan saya bisa mengajarkan sedikit yang saya tahu kepada teman-teman di TikTok, setidaknya 300 orang. Jangankan 300 orang, 5 orang aja yang mau dengar saya bersukacita luar biasa. Lebih dari dikasih dari 10 juta bagi saya. Ada yang mendengarkan saya, itu kebanggaan bagi saya. Itu gak penting semuanya.
Ya, seperti Iya. itu. Jadi bersyukurlah dengan apa yang kamu pegang sekarang. Karena kita harus melihat itu ke bawah. Coba kakak bayangkan yang lebih susah dari kita. Bahkan bersekolah aja dia tidak mampu. Bahkan cari makan hari ini pun dia tidak mampu. Bersyukurlah akan apa yang sudah kamu dapat hari ini. Karena kalau Tuhan marah, Tuhan bisa membalikan itu semua kepadanya. Ya toh? Iya, Kak, ya. Nah, banyak-banyak bersyukur itu adalah kunci utama. Dan hidupilah firman itu melalui perbuatan-perbuatan kita. Iya, baik, Pak. Ya. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Shalom. Bergata, Semangat, boleh ya. saya tambahkan sedikit? Soalnya saya juga punya pengalaman yang sama nih. Silakan Kak Angel 2. Oke. Jadi saya juga itu awalnya pengen jadi ambil kedokteran dulu, terus ambil teologi. Tapi Tuhan berkehendak lain. Saya akhirnya masuk farmasi. Dan awalnya saya juga nggak terima, saya pengen jadi dokter, kenapa saya harus di farmasi? Tapi lama-lama kalau saya stuck di situ terus kan, saya nggak akan selesai kuliah. Dan kalau saya mau buang-buang uang orang tua saya. Dan orang tua saya juga susah. Saya juga saya selain memikirkan mimpi saya memikirkan perasaan perasaan orang tua saya, dan saya memikirkan kapasitas dompet orang tua saya. Itu yang saya pikirkan. Kalau kita mengarah ke mimpi ya Kak, saya pernah mendengar orang berkata seperti ini, mimpi tuh nggak akan mati selama kita masih hidup. Jadi kayak saya masih bercita-cita menjadi dokter sampai sekarang. Dan saya juga masih bercita-cita untuk melayani, baik itu di bidang musik gereja atau di bidang pelayanan, memberitakan firman. Saya juga masih bercita-cita. Saya melihat orang-orang itu banyak kok Kak, ambil 2 gelar. Kalau kakak mau, kalau kakak memang benar-benar pengen jadi pendeta, ambil sekolah teologi, bisa kok. Abis kedinasan, cari duit sendiri, ambil teologi, dimanapun itu. Saya juga berencana seperti itu, dan ini masih rencana manusia, dan kembali lagi ke Tuhan. Oke, sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Angel, bukan Angel. Sekian. Bijaksana sekali ya kakak. Terima kasih, Oke. Kak Mulan dan Kak Angel. Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin. Sama-sama kakak juga ya. Menjadi berkat bagi orang lain itu tidak harus melalui pelayanan tuh. Contoh tadi Kak Angel ya. Aduh, lidah saya ini karena kebiasaan makan sayur asem ya, nggak pernah makan steak, jadinya gini ya, nggak bisa ke Angelan gitu ya. Mohon dimaklumin ya, kakakku sayang ya. Ya, Aduh, gitu ya. jadi saya udah terima. Iya, karena angelnya 2, jadi saya bilang angel gitu. Aduh, mohon maaf. Kemarin naik di sini juga akun pertama. Iya kak, aku lupa. Jadi saya punya 2 akun, makanya akun kedua ditambahkan. Iya, baik tuh. Keren banget loh. Punya cita-citanya tuh mulia dan bijaksana sekali ya. Masih memikirkan orang tua di saat-saat seperti ini ya. Luar biasa. Ini super sekali ya. Cita-cita yang berbudi luhur tanpa menentang orang tuanya. Ini patut kita contoh ya. Jangan kayak saya, ini nggak ada apa-apanya. Oke. Gitu lah Kak. Ya, memang saya nggak ada apa-apanya. Ya mau dibilang gimana lagi, emang nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apanya, nggak mungkin ada 361 orang di sini kan? Mungkin mereka tersesat di sini kak, tapi jadi nyaman.
Iya. Karena nggak ada pilihan lain mungkin ya ngeliat TikTok, jadinya gitu. Oke, semangat ya Kak Arta, Kak Angel ya, apapun cita-cita kalian ya. Ingat kata Giring Niji ya, mimpi adalah kunci. Ya, kunci untuk kita mau ke neraka atau ke surga. Kalau kamu mimpinya yang baik, tentu akan membawa kamu kepada surga. Tetapi kalau mimpimu itu membawa orang ke neraka, ya nasib. Ya, yang penting kita tidak menyesatkan orang lain, itu udah puji Tuhan. Itu aja. Ya, mari bermimpi, jangan, karena mimpi itu hanyalah bunga tidur. Jangan ya. Nanti kebanyakan mimpi halu kalian semua. Oke, ini ada Toto. Halo Toto. Ya, halo, selamat sore Pak Bu Bulan. Iya, Islam Kristen Pak. Saya Kristen. Oh, silakan. Nah, saya mau tanya Bulan tentang rapture ya. Kenapa rapture itu? Ajaran siapa itu? Nah, saya mau tanya, Bulan nggak percaya rapture kan? Nah, Rasul nggak ada yang ngajarin rapture. Nah, oke. Kita baca di Matius 24 ayat 20, ayat Matius 24 ayat 40. Itu bagaimana tuh? Silakan dibaca, silakan Pak. Nah, Matius 24 ayat 40. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 41-nya ya, ayat 41-nya. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Lalu? Nah, itu bagaimana? Itu rapture atau bukan? Bukan. Rapture itu diangkat, itu kan dibawa. Kalau saya membawa bungkusan, artinya diangkat nggak ke atas? Ya, ngerti. Nah, itu cara membaca aja sih sebenarnya. Itu dibawa untuk dihakimi loh. Jangan salah loh, itu kok kasusnya. Dibawa untuk dihakimi, yang tinggal itu yang selamat. Tuh, belum pernah tahu ini. Ini yang salah. Jadi nggak ada itu rapture pengangkatan. Sebab Alkitab sendiri mengatakan, setiap orang ditetapkan mati 1 kali lalu dihakimi. Kalau Tuhan Yesus saja mati, lah kamu lebih dari Tuhan, nggak langsung mati. Auto terangkat. Wah, keren sekali ya. Tidak ada. John Darby lah yang memperkenalkan istilah rapture ini karena dia lepas dari pengajaran Rasul. Rasul tidak mengajarkan demikian. Ini dikatakan dibawa. Saya membawa oleh-oleh. Apa artinya oleh-oleh saya terangkat ke sorga? Cara membaca loh. Itu bukan itu konteksnya. Ini, bukan rapture. Mbak Mulan ya. Iya. Kalau dibawa itu kan begini, kalau saya 2 orang nih, ada 2 orang nih, saya datang ke Oke. Matius berapa tadi Pak? Matius 24 ayat? 24 ayat 40. Kamu makanya ini Pak, nasihat supaya berjaga-jaga. Ingat ya. Pada waktu itu ada 2 orang di ladang, seorang dibawa, yang seorang lain ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu giling, yang seorang dibawa, yang lain ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan harinya Tuhan. Jangan sampai kita dibawa untuk dihakimi loh, itu maksudnya. Ini konteksnya, makanya rapture itu ajaran siapa itu? Ajaran baru tahun 1928. Itu bukan ajaran Rasul. Tidak ada ajaran yang seperti itu. Ingat ya, kalaupun ada yang mengatakan ya, oh itu kan Henok dan Elia itu kan terangkat. Nah mungkin kalau itu masih make sure ya, masih make sense gitu, bukan make sure. Masih make sense gitu ya. Tapi ingat, di Wahyu 11, mereka juga akan diturunkan untuk mati.
digantung di jalan-jalan menjelang harinya Tuhan yang dahsyat itu. Itu. Ya, hati-hati dengan ajaran-ajaran seperti itu. Masa mereka mendahului Tuhan? Kalau Tuhan Yesus mati, terus kita siapa tidak mengalami kematian? Itu Protestan loh, Pak Agatha. Saya nggak bawa denominasi di sini, Pak. Yang saya bawa di sini adalah gini. Saya tidak pernah bawa denominasi, yang saya bawa adalah ajaran yang apostolik, ajaran yang rasuli. Ya, karena apa? Ajaran yang benar itu pasti dari murid langsung Yesus. Siapa? Para rasul. Kalau dia tidak membawa ajaran yang diajarkan para rasul, Bapak bisa baca di dalam Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Saya bantu bacakan, ya. Ini hati-hati loh, Pak. Jangan Bapak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak apostolik. Kenapa? Karena Bapak mengaku iman rasuli kan? Saya rasa orang Protestan juga mengakui itu. Ya. Di dalam Galatia 1 ayat 8 sampai 9 dikatakan gini. Tetapi sekalipun kami para rasul atau seorang malaikat dari sorga sekalipun memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dari Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Seperti yang kukatakan, seperti yang kami katakan sebelumnya, sekarang kukatakan kembali. 2 kali loh dinasihati. Jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dari apa yang telah kamu terima dari kami, terkutuklah dia. Selesai. Jadi ajaran yang kita terima harus dari para rasul sanadnya. Bukan saya tidak mempercayai itu, apapun denominasi saya tidak peduli. Karena saya juga tidak bawa denominasi. Tapi saya membawa ajaran yang apostolik sesuai dengan Alkitab loh. Ini yang diajarkan. Seperti itu, Pak. Jadi kami tidak percaya akan itu. Ada lagi Bapak yang mau ditanyakan? Satu lagi, kalau Bu Mulan percaya ada pertemuan di udara? Pertemuan antara siapa dengan siapa, Pak? Pengangkatan Tuhan Yesus. Nggak ada, itu nggak ada. Itu nggak ada. Pengangkatan itu semua orang ya. Ini saya kasih tahu di Galatia lagi nih ya. Sorry. Ini di Alkitab juga dikatakan, sebab setiap orang ditetapkan satu kali, lalu ditetapkan mati satu kali, lalu dihakimi. Loh, Anda baca Wahyu juga ada kematian yang pertama, ada kebangkitan yang pertama. Kematian yang pertama itu adalah ketika kita dibaptis, kita semua sudah dimatikan dalam kondisi keberdosaan kita. Kematian yang selanjutnya itu adalah hari penghakiman. Kebangkitan yang pertama itu adalah pembaptisan. Dan kebangkitan yang selanjutnya itu adalah ketika kita semua diubahkan, tubuh kita menjadi tubuh yang sama dengan Kristus. Filipi 3 ayat 20-21. Oke, Bu Mulan. Satu lagi nih ayat satu kali lagi ayat ya. Ya, satu kali lagi. 1 Tesalonika 17. Silakan baca. Itu juga yang sering dibawa. Ya, sesudah itu kita Anda baca dulu judulnya dari atas. Judulnya Kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan kan? Ya. 17. Sesudah itu 1 Timotius berapa tadi? 1 Tesalonika. Ayat 14. 1 Tesalonika berapa? 4. Ayat Ya. 17. Silakan. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan bersama selama-lamanya dengan Tuhan. Kita diangkat tuh. Ayat 18-nya. 18. Karena itu timbulkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini.
Nah, ini adalah penghiburan untuk orang-orang yang ditinggal mati. Anda baca dari ayat pertama. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara sabar. Saya jelasin. Anda cuma mau menukil yang Anda mau untuk membenarkan ajaran sesat Anda. Oke, saya bacakan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Ini ya, ini penghiburan untuk mereka. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus yang mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantara Yesus, Allah akan mengumpulkan kita bersama-sama dengan Dia, mereka telah yang meninggal. Dengan Dia, mereka yang telah meninggal. Hal ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka, ya, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal, Sebab pada waktu aba-aba diberikan, waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Kita juga akan menyongsong seperti yang sama, tetapi sebelumnya kita juga harus mati. Karena apa? Kita tidak bisa mendahului mereka yang sudah mati. Makanya kenapa Rasul Paulus mengatakan kita juga akan menyongsong mereka. Kita juga akan menjadi sama seperti mereka yang sekarang ini, yang tinggal di dunia yang masih hidup ini, akan seperti mereka juga. Itu maksud ayat ini. Loh, kamu cara membacanya yang benar dong. Kita juga akan sama, akan menyongsong Tuhan kita yang masih ini. Kenapa? Nanti kita bakalan mati juga. Makanya poinnya saya bilang, karena itu hiburkan orang itu juga dengan perkataan ini. Kita juga nanti akan dikumpulkan menyongsong Tuhan. Sebelumnya ya mati dulu. That's it. Baca yang jelas dong. Jangan gitu. Saya paham ini ayatnya. Nah, seperti itu. Jadi jangan ini, Kak yang tinggal, iya yang tinggal juga akan seperti mereka, menyongsong Tuhan, tapi metong dulu. Kan dulu di atas dikatakan. Sekali-kali tidak akan kita mendahului mereka yang mati. Oke? Paham ya? Gampang baca Alkitab tuh, jangan dilewat-lewat loh. Aku gak suka. Aku bilang, satu kata pun tidak akan saya lewatkan dari Alkitab. Karena itu memiliki arti yang besar. Seperti itu Pak Toto. Jadi rapture itu bullshit semua ya. Rasul itu tidak mengajarkan demikian. Ini penghiburan. Kita yang masih tinggal, yang masih hidup, kita juga nanti akan sama seperti mereka. Yang mendahului kita siapa? Yang sudah mati. Itu jawabannya. Benar, aku mau tanya sekali lagi. Saya mau tanya. Berarti ada antikris gak? Ada kau antikris. Ada kau antikris. Karena kau menolak ajaran ini. Saya bukan Bulan, saya mau tanya aja. Saya tanya loh. Ada, antikris itu ada Pak. Antikris itu adalah orang yang menolak Tuhan Yesus datang sebagai manusia. Antikristus itu adalah yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Itu antikris. Oke. Bapak jangan menyangkal baik Bapa maupun anak ya, biar jangan jadi antikris, oke? Iya, Tuhan memberkati Pak. Saya cinta Tuhan, ngerti nggak? Saya cinta Tuhan. Cinta Tuhan harus dihidupi Pak, karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Saya ngerti, saya cuma bertanya aja. Siap. Sudah dijawab ya Pak ya, ada lagi yang mau ditanya? Dah, makasih Bulan ya. Tuhan memberkati Pak. Mohon maaf pada salah-salah kata ya. Ini tuh penghiburan, jadi jangan, nanti kita terangkat lagi berkhotbah, kita diangkat pret, suwe. Ketipu, itu ketipu ya. Enggak, itu nggak benar. Ini kan penghiburan Rasul Paulus nih, karena ketika di Tesalonika, nah kalian nggak tahu ini sanatnya kan, asbabul nuzulnya nggak tahu ya turun ayat ini ya.
Ya, turun ayat ini ya. Kenapa Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Tesalonika? Karena di situ banyak yang meninggal. Dan Rasul Paulus ini menghibur mereka, jemaat di Tesalonika. Ya, kamu jangan menangis yang mati. Seolah-olah kita ini juga nggak menyongsong Tuhan lebih cepat gitu loh. Itu, ya. Enak loh, baca Alkitab ini aduh indah banget kalau kita mengerti. Kalau kita mengerti bagaimana latar belakangnya, ya kan? Asbabnya asbab. Itulah ulang lagi dia, teman-teman ya. Ortodok tidak percaya pengangkatan, tanda tanya. Rasul aja nggak percaya. Loh, gimana ceritanya para rasul yang sudah mati percaya sama ajarannya si John Darby tahun 1928? Logikanya loh Tony Kurniadi. Apa-apaan Anda ini? Ajaran sesat mana ini? Apakah John Darby itu adalah seorang rasul? Siapa yang mentahbisnya? Kamu aja jangan-jangan nggak tahu siapa yang ngajarkan pertama kali rapture. Kok saya tahu? Makanya mainnya agak jauhan dikit. Ya, Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu. Ingat, terkutuklah orang yang mengajarkan yang sesat, yang di luar dari apa yang diajarkan Rasul. Kamu tidak paham ini. Ya, saudara sekalian, kita sebagai orang biasa juga dapat melayani dan bersaksi bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Bersaksi adalah tindakan yang meyakinkan orang lain dengan memberikan penjelasan. Tuhan ingin memakai semua orang untuk menjadi saksinya, termasuk orang biasa yang berdosa dan penuh kelemahan. Bersaksi dapat dilakukan dengan berbagai cara, teman-teman ya, seperti menyampaikan Injil, menyatakan Yesus Kristus melalui sikap atau perbuatan kita, dan melayani Tuhan dan sesama kita. Di dalam Lukas 22 ayat 27, Yesus berfirman, "Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan." Teman-teman, kita sebagai pengikut Yesus, kita juga harus melayani sesama, yaitu menolong orang lain yang membutuhkan bantuan. Keberhasilan dalam bersaksi tidak ditentukan oleh skala besarnya, teman-teman, tetapi oleh isi dan cara penyampaian kita. Cara bersaksi kita. Bersaksi di depan satu orang atau kelompok kecil pun sudah berkenan di hadapan Tuhan, selama dilakukan dengan hati yang tulus dan gembira. Ya, jadi saudara yang bertanya tadi, yang bercita-cita ingin jadi pendeta tapi tidak tercapai, tetap semangat ya. Seperti yang dikatakan saudara Agatha tadi, bahwa tidak harus jadi pendeta dulu baru kita beritakan Injil. Tetapi kita sebagai orang biasa juga bisa kok. Kita beritakan Injil, bersaksi dan lain sebagainya. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.